tiga. Tepuk mantap. Aston, Aston, Aston. Mantap. Sekali Tepuk lagi. mantap. Aston, Aston, Aston. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, kembali saya memberikan informasi. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tebo gelar rapat konsolidasi partai politik untuk memenangkan pasangan Aston dalam Pilkada Tebo 2024 yang akan datang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik, dan pada hari ini pasangan Aston atau Haji Aspan ST beserta dengan Wartono Triankusumo SEMH hari ini sudah berpasangan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo tahun 2024-2029. Demi mendongkrak perolehan suara dan elektabilitas partai serta elektabilitas daripada calon bupati dan wakil bupati, serta untuk meningkatkan rasa memiliki daripada orang-orang partai, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, maka Wartono Triankusumo SEMH selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Tebo mengundang seluruh PAC, pengurus anak cabang, 12 anak cabang yang ada di Kabupaten Tebo untuk hadir guna membahas ataupun membicarakan terkait Pilgub Tebo 2024 yang langsung diikuti oleh seluruh PAC yang ada di Kabupaten Tebo. Dalam sambutannya, Wartono Triankusumo mengatakan bahwa dirinya memang akan maju sebagai Wakil Bupati Tebo 2024 berpasangan dengan Haji Aspan ST, mantan PJ Bupati Kabupaten Tebo 2 periode atau 22 bulan. Dan hari ini sepertinya untuk partai politik maupun pasangan sudah siap berlayar menuju pemilu kada Kabupaten Tebo 2024. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa Haji Aspan ST dan Wartono yang hari ini memakai jargon Aston itu memang sudah diusung oleh beberapa partai politik, diantaranya Partai Nasdem, kemudian Partai PKB, kemudian Partai PAN. Dan informasi yang bisa kami sampaikan, ternyata tadi Bapak Wartono sempat mengatakan masih akan diusung oleh partai-partai lain seperti Golkar, seperti Gerindra, dan yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita ikuti jalannya acara dari awal hingga akhir, termasuk dalam pidato politik daripada Wartono Triankusumo SEMH di depan seluruh PAC yang ada di Kabupaten Tebo ini. Dan semuanya tentu nanti akan diberikan arahan dan motivasi serta petunjuk oleh Saudara Wartono Triankusumo SEMH. Itu saja. Selamat sore, sukses selalu negeri. Salam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atbaihi wa hamalati dinil qawim, amma ba'd. Sebelumnya mari sama-sama kita pakaikan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kabupaten Tebo, yang saya hormati rekan-rekan KSP, Ketua Sekretaris Bendahara PAC se-Kabupaten Tebo, kemudian yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Tebo terpilih, ada Mas Dimas dan Mas Noto, teman-teman media yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia.
Kembali kita menjadikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka konsolidasi pemenangan Pilkada Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Salat dan salam semoga selalu tercurah ke pundak junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati, sengaja pada hari ini saya mengundang baru KSP yang diundang. Ini adalah baru permulaan kita konsolidasi. Nanti setelah ini kita akan mengundang seluruh pengurus partai, mulai dari anak ranting, PAC dan DPC, pada waktu nanti raker capsus, rapat kerja khusus yang nanti akan kita laksanakan di sekretariat atau di kantor Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan di Jalan 21. Ini nunggu surat resmi rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP. Situ nanti pasangan calon juga akan kita hadirkan. Kemudian DPD juga akan kita undang supaya nanti memberikan pembekalan kepada kita semua. Ya, karena rekomendasi itu sifatnya adalah perintah partai yang langsung ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum, sehingga itu adalah perintah. Kita selaku kader partai harus melaksanakan perintah-perintah partai, lebih-lebih ini adalah perintah Ketua Umum. Karena persoalan pilkada ini bukan hanya masalah atau tanggung jawab DPC, tapi pilkada ini adalah merupakan tanggung jawab DPP. Kemarin Rakernas kami diundang, KSP DPC dan KSP DPD seluruh Indonesia diundang adalah dalam rangka pemenangan pilkada. Artinya pemenangan pilkada ini adalah marwah partai. Selain kemarin pileg yang dilaksanakan, selain pileg dan pilpres, pilkada, DPP berharap agar di semua tingkatan kabupaten atau kota atau calon gubernur, wakil gubernur harus memperoleh kemenangan. Sehingga mengingat pentingnya itu, maka kami di DPC juga melakukan konsolidasi. Artinya konsolidasi ini harus kita laksanakan bukan hanya dengan kader-kader atau pengurus-pengurus partai saja, tapi nantinya harus bisa diteruskan konsolidasi dengan masyarakat. Konsolidasi ini harus dilaksanakan setiap hari, bukan hanya ketika kita mendapatkan undangan saja, tapi setiap hari apa yang bisa dilakukan. Ketemu 1-2 orang kita ajak, ketemu 3 orang 4 orang kita ajak. Ini adalah tugas kita selaku pengurus partai. Karena dikatakan tadi PAC partai, lebih-lebih KSP ini adalah elitnya PAC, elitnya pengurus anak cabang di semua kecamatan. Sehingga tanggung jawab pemenangan PAC ini menjadi tanggung jawab 3 orang ini, KSP. KSP ini harus bisa mengendalikan, bisa kemudian memerintahkan teman-temannya untuk bisa konsolidasi ke bawah dalam rangka pemenangan Pilkada Tebo tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi PDI Perjuangan Kabupaten Tebo. Karena apa? Karena kami atau saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan akan ikut tampil
ikut di dalam pemilihan pilkada sebagai wakil bupati. Tentu ini adalah harapan kita bersama, bagaimana DPC Kabupaten Tebo atau PDI Perjuangan Kabupaten Tebo ini mengusulkan kader murni. Hari inilah sudah terjawab bahwa kader murni akan maju sebagai calon wakil bupati Kabupaten Tebo yang akan berpasangan dengan Pak Aspan. Pak Aspan ini adalah seorang birokrat, kemarin pernah menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Tebo selama 22 bulan dan sangat luar biasa. Beliau sering turun ke bawah, kemudian beliau juga sering nginap di rumah warga, melaksanakan program-programnya yang sangat menyentuh dengan rakyat, yaitu program Prakarsa, yang mana program-program tersebut adalah mendekatkan kepengurusan perizinan atau pengurusan lainnya karena pemimpinnya sudah ada di desa. Ini akan nanti tentunya akan kita lanjutkan ketika nanti kita akan jadi sebagai bupati maupun wakil bupati Kabupaten Tebo. Dan perlu saya informasikan juga bahwa saat ini kami pasangan Aspan sudah memperoleh 16 kursi. Apa saja yang sudah bergabung dengan kita? 1 PDI Perjuangan. PDI Perjuangan 5 kursi. Kemudian PKB 4 kursi. Kemudian PAN 4 kursi. Kemudian Nasdem 3 kursi. Totalnya adalah 16. Jadi ini sudah sangat cukup untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tebo. Karena syarat minimal untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tebo itu hanya 7 kursi. Sementara kita sudah memperoleh 16 kursi. Makanya ada baliho di mana-mana, ada baliho ini sudah kita pasangkan karena kita sudah memenuhi syarat. Berbeda dengan calon yang lain, belum satu pun partai yang dapat. Hari ini kita sudah memperoleh, ini kan suatu kepercayaan partai kepada pasangan kita. Karena alhamdulillah Pak Aspan surveinya tinggi. Lewat 3 survei Golkar yang tertinggi, survei indikator juga tertinggi, kemudian survei Putin beliau juga sudah sangat tertinggi. Elektabilitas maupun popularitasnya, sehingga mudah-mudahan kalau tidak halangan kita akan memenangkan pilkada Kabupaten Tebo. Tepuk tangan. Tapi teman-teman, tidak cukup di sini saja kita memburu partai agar mau bergabung lagi dengan kita. Kami masih memburu 3 partai lagi, yaitu Golkar, kemudian Demokrat dan Gerindra. Kalau ketiga partai ini nanti bergabung dengan pasangan Aspan Wartono atau disingkat Aston, insya Allah kita akan melawan kota kosong. Saya yakin akan dapat kita, karena Golkar itu biasanya yang di rekom adalah yang kemarin kita sempat dipanggil di DPP Golkar, ditanya tentang hasil survei kita tertinggi, ditanya soal kesiapan pendukung partai yang lain, kita atau kami sudah siap, sudah ada partai yang mendukung kita. Ditanya soal pasangan, kita sudah ada pasangan, Pak Aswan sudah ada pasangan dengan Wartono. Kemudian yang lain ditanya, tidak ada, pasangan belum ada, survei tidak, partai pendukung tidak ada. Nah tentu ini kan peluang. Jadi kalau Golkar sampai dengan kita, alhamdulillah, insya Allah ada orang yang kejam-kejam. Oke, ayo. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kawan-kawan seperjuangan, ini momentum yang bagus, harus kita manfaatkan. Momentum yang sangat
berpihak kepada kita ini harus betul-betul kita manfaatkan. Teman-teman harus semakin semangat dengan informasi yang saya sampaikan, tidak ragu-ragu lagi, tidak ewuh-pekewuh dengan yang lain. Kita harus tunduk tegak lurus kepada perintah partai. Sanggup? Siap? Siap. Karena memang di dalam rekomendasi partai tersebut bunyinya adalah harus tegak lurus memenangkan pemilihan bupati, wakil bupati Kabupaten Tebo yang telah ditandangani oleh Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Mau tidak mau kita harus tunduk selaku kader partai, ya. Dan jangan sampai ada yang noleh kiri, noleh kanan. Kekuasaan harus kita rebut. Saatnya hari inilah kita merebut kekuasaan. Kita bergabung di politik, ini tujuannya adalah merebut kekuasaan, tentu dengan cara-cara yang konstitusional. Insya Allah doakan dan dukung dan beri kesempatan kami untuk menang menjadi bupati dan wakil Kabupaten Tebo. Ya, karena wakilnya adalah kader murni PDI Perjuangan yang selama ini kita ajukan adalah kader kaleng-kaleng, sehingga sebelum masa jabatan sudah mundur dari PDI Perjuangan. Kalau ini saya kan ketua DPC 4 periode, ya, ketua ranting saya pernah, anggota DPRD dari PDI 4 periode. Tidak mungkin saya tidak membesarkan partai saya yang sudah membesarkan diri saya, ya. Insya Allah Bapak-Bapak, saya punya program yang bagus. Saya mengikuti teman-teman PDI Perjuangan yang jadi kepala daerah, misalnya di Blitar, di Boyolali, ya, kemudian di Surabaya. Mudah-mudahan nanti kalau saya jadi kawan-kawan PAC, ada 12 PAC kabupaten di seluruh Kabupaten Tebo, nanti saya kasih proyek. Biar untuk membesarkan partai di daerahnya masing-masing. Satu partai jadilah, Senen, Bujang, Timbulu, kita kasih pada satu. Ini untuk membesarkan partai PDI Perjuangan di tingkat PAC masing-masing. Ini tekad saya. Kalau saya jadi, saya harus membesarkan PDI Perjuangan. Kapan lagi PDI Perjuangan akan besar? Ya, karena selama ini kita hanya nempel ngikut saja, orang yang bukan PDI Perjuangan kita jadikan kader PDI Perjuangan sehingga tidak berbuat ketika jadi kepada PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu, mari kawan-kawan, ya, tidak ada pilihan lain kecuali memenangkan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan partai koalisi yang lain. Ya, insya Allah kami sangat yakin dan aku yakin pada pemilu 27 November 2024 pasangan Aston menang. Amin. Tentu ini hal yang tidak mudah, perlu ikhtiar bersama. Meskipun survei hari ini kita tinggi, tapi jangan kita berbesar hati dan berbangga hati. Kita harus tetap waspada bahwa hasil survei adalah merupakan penyemangat bagi kita. Bukan setelah kita memperoleh atau mendengar hasil survei kita tinggi, kemudian kita tenang-tenang saja. Ya, insya Allah pertemuan kita nanti akan berlanjut. Berikutnya nanti teman-teman Satgas juga akan kita undang, kita akan beri semangat. Kemudian DPC ranting dan keseluruhan pengurus nanti akan kita kumpulkan pada waktu rapat khusus, rapat kerja cabang khusus yang akan kita laksanakan insya Allah di akhir bulan Juli nanti. Ya, di bulan Juli akhir ini nanti insya Allah keputusan besar partai 3 tadi yang saya sebutkan insya Allah akan bergabung dengan kita. Ya, sepakat ya? Semangat ya? Aston menang? Ya. Terima kasih. Nanti coba kita diskusi, ada masukan-masukan dari teman-teman dari PAC barangkali nanti bisa
membuat strategi baru setelah kita mendapatkan masukan-masukan dari kawan-kawan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Saya kiri Bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!